dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ayat ini konteksnya memang bercerita tentang Bani Israel. Seakan-akan Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel bahwa kalian ini adalah keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh di dalam awak kapal. Maka Nabi Nuh itu adalah innahu kana 'abdan syakura. Beliau itu adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Kalau syakir itu orang yang bersyukur. Tapi kalau syakura, orang yang sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalian Bani Israel seharusnya kalian meniru sifatnya Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang diceritakan dalam beberapa riwayat, Nabi Nuh alaihissalam ini di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya menampakkan orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka kalau beliau makan, dalam satu suapan beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani law syaa la'aja'ani. Alhamdulillah, Allah telah memberikan makan kepadaku. Kalau Allah mau, aku akan dibuat lapar. Kalau beliau minum juga akan mengatakan alhamdulillahilladzi saqani walau syaa la'adma'ani. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan aku kesejukan air di dalam perutku. Kalau Allah mau, aku akan dibuat kekeringan. Kalau beliau mengenakan pakaian, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi kasani walau syaa la'arani. Alhamdulillah, Allah yang ngasih pakaian aku, menutupi auratku. Kalau Allah mau, sehelai kain pun aku tidak akan mendapatkan, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kalau beliau buang hajat, beliau katakan alhamdulillahi alladzi akhraja al-khabatha minni walau syaa lahabasani. Alhamdulillah, Allah yang masih memberikan kenikmatan, kotoran dari perutku itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah mau, semua itu akan tertahan dalam diriku. Maka beliau adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Beliau ini adalah seorang yang bekerja sebagai tukang kayu. Makanya nanti berhubungan dengan kisah akhir perjalanan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membuat perahu, membuat kapal, yang kapalnya kalau mamanya digali, subhanallah ya, bagaimana ombak yang jazakallah khairan, ombak yang setinggi gunung, kapal itu bisa kuat, tidak pecah. Ini menunjukkan apa? Teknik. Beliau ini tukang yang ahli betul membuat keseimbangan dalam kapal sampai kemudian mendarat di Judi. Nanti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Hud, mendarat di satu lembah namanya Judi. Judi itu adalah satu lembah yang terdapat di wilayah antara Irak dan Syam, tepatnya di Mosul. Mosul itu sekarang adalah salah satu tempat antara Irak dengan Suriah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nah sekarang kita memotret kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala menyebutkan dalam banyak surat, salah satunya adalah surah Hud. Begitu pula peraduan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Ta'ala atas semua yang telah beliau usahakan di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, yang dipotret dalam satu surat sendiri, yakni surah Nuh, yang terdiri dari 28 ayat, semuanya berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, atau disebutkan secara ringkas dalam banyak surat. Maka di dalam surah An-Naml sendiri Allah Ta'ala sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadahumut tufan wa hum zalimun. Aku sudah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka beliau tinggal di kaumnya, berdakwah di tengah-tengah mereka. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan kaumnya Nabi Nuh ini disebut dengan Banu Rasib, kaum Banu Rasib. Dan mertuanya beliau sendiri adalah seorang tokoh besar di kaum Bani Rasib. Maka falabitha fihim, beliau tinggal berdakwah di hadapan mereka
selama berapa lama? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Itu dakwah yang panjang. Seorang ulama dari Irak tapi beliau tinggal di Yaman, bernama Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau menuturkan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam ini lintas generasi, mengalami sampai 7 generasi. Ya, beliau mengalami sampai 7 generasi, di mana nanti akan didapatkan setiap generasi berganti generasi yang lain, maka generasi sebelumnya itu senantiasa mengajarkan, kayak PPKN gitu ya, mengajarkan untuk memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan sebelum orang tuanya meninggal dunia, maka mereka akan mengajak melewati tempatnya Nabi Nuh dan melemparkan batu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh, sampai Rasulullah sendiri pernah bercerita, kana nabiyyun minal anbiya syajjahu qaumu. Ada salah seorang nabi dari Nabi Allah Ta'ala yang kepalanya itu dibuat berdarah oleh kaumnya karena dilempar tadi. Kemudian justru dia mengatakan apa? Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Ini selama 7 lintas generasi sampai nanti kemudian di ujungnya baru kemudian Nabi Nuh ketika mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wahai Nuh, tidak akan ada lagi orang yang beriman dari kaummu kecuali orang-orang ini yang sudah beriman, yang jumlahnya cuma 80. Menurut riwayat yang sahih yang menyebutkan jumlah besar itu cuma 80. 950 tahun dengan mendapatkan 80 orang dalam 10 tahun belum tentu mendapatkan apa? 1 orang. Subhanallah. Gimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam ya? Tayyib falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Disebutkan di dalam surah An-Naml. Beliau tinggal berdakwah di kampung Bani Rasib ini selama 950 tahun dakwanya. Sementara usianya sendiri beliau cukup panjang. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam bukunya Tarikhul Umam wal Muluk sekitar 1650 tahun. Mau dikasih umur segitu Pak? Ya, kasih umur segitu takut kita ya. Nyekolahin anak 500 tahun belum lulus-lulus Pak ya. Repot mikirin lulusnya kapan gitu ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dengan usia segitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka coba lihat di dalam surah Nuh, Allah sendiri bercerita tentang peraduan Nabi Nuh alaihissalam. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Di dalam surah Nuh juga Allah bercerita tentang peraduan Nabi Nuh. Wa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ini da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku sudah berdakwah di kaumku selama 950 tahun itu laila wa nahara, malam dan siang. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, Nabi Nuh itu orang yang dalam usaha dakwahnya sudah top maksimal. Kenapa? Beliau di dalam database masyarakatnya itu sangat detail sekali. Kalau yang bisa didakwai di malam hari, beliau temui di malam hari. Kalau yang tidak bisa ditemui di malam hari, beliau temui di siang hari. Tidak cuma itu. Wa inni a'lantu lahum. Kalau yang bisa didakwai secara terbuka, beliau temui secara terbuka di halayak ramai seperti kita di dalam majelis ini. Wa inni a'lantu lahum. Kemudian wa asrartu lahum israra. Kalau yang tidak bisa ditemui secara terbuka, maka beliau door to door menemui person by person. Semua itu 950 tahun sudah beliau lakukan semuanya. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Bahkan para ulama dulu ketika mereka mengajar, ujian itu berat. Imam Bukhari Pak, sampai beliau meninggal dunia, sebagian ulama menceritakan karena beliau ketika pulang ke Bukhara,
beliau itu diuji oleh gubernurnya sendiri, yang gubernur itu juga ulama, namanya Ad-Dhuhli. Ad-Dhuhli ini hasad sama Imam Bukhari sampai beliau nggak boleh ngajar di kota. Maka beliau ngajarnya itu di puncak gunung, Pak. Muridnya Imam Bukhari yang hadir, karena tidak boleh menghadiri majelisnya Imam Bukhari, maka yang hadir itu cuma 7 orang. Saya masih syukur yang hadir ini cuma berapa orang? Banyak, ya Allah, gitu. Makanya kalau yang hadir banyak itu ujian sendiri bagi seorang dai, gitu ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka Nabi Nuh alaihissalam coba sudah melakukan semua upaya, semua usaha. Jadi 80 pengikutnya yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam itu bukan Nabi Nuh tanpa proses yang berat. Dakwah semua usaha sudah beliau lakukan. Coba di dalam surah Hud Allah ceritakan ayat 27 hingga berikutnya. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya di Bani Rasib ini, apa respon kaumnya? Ketika beliau mengajak, "Alla ta'budu illallah, inni akhafu 'alaikum adzab yaumin alim." Wahai kaumku, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Karena kaumnya ini mereka mengkultuskan guru-guru besar yang punya jasa besar di dalam mengajarkan iman dan Islam kepada mereka. Tapi setelah guru-guru besar ini meninggal dunia, kemarin sudah saya ceritakan ya, ada namanya Waddan, Suwa', Yagus, Ya'uq, Nasr. Ketika gurunya sudah meninggal dunia, semangat ibadahnya jadi luntur. Maka setan datang kepada orang-orang yang ibadahnya sudah luntur ini, mengatakan kepada mereka, "Kenapa ibadah kalian tidak seperti dulu ketika guru-guru kalian masih ada? Apa kalian tidak mau membangkitkan ibadah kalian seperti guru-guru kalian?" Maka kata setan, "Kenapa kalian tidak gambar wajah-wajah guru kalian, kalian letakkan di tempat-tempat ibadah kalian?" Akhirnya dibuat gambar wajah gurunya, diletakkan di tempat ibadah, supaya tujuan awalnya kalau melihat wajah-wajah ini, akhirnya kemudian ingat apa? Memori dulu saat bersama gurunya, bernostalgia dalam ibadah, sehingga membangkitkan semangat ibadahnya. Tapi subhanallah, setan itu menyeret manusia sedikit demi sedikit. Makanya Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan mengikuti selangkah demi selangkah tarikan-tarikan setan itu. Taib, maka setelah dibuat gambarnya, gambar guru Waddan, Suwa', Yagus, Ya'uq, Nasra di masjid tersebut, setan datang lagi. "Kalian cuma menggambar, kurang menarik. Kenapa nggak dibuat apa? Patungnya saja." Akhirnya kemudian dari gambar berubah menjadi apa? Patung. Setelah dari patung, kemudian setan, setelah generasi pertama meninggal, generasi kedua berikutnya, setan datang kepada mereka. "Guru-guru kalian ini dulu digambar, kemudian dibuat patungnya, itu bukan cuma dilihat. Kalian ini kan tahu, kalian tidak punya tempat yang spesial di hadapan Allah Ta'ala karena kalian ini banyak dosa. Kalau kalian doa langsung sama Allah, belum tentu doa kalian dikabulkan. Maka caranya supaya dikabulkan, kalian harus memberikan penghormatan kepada guru-guru yang spesial ini. Dengan apa? Sebelum berdoa, sebelum minta sama Allah, maka patungnya itu diusap-usap, dicium." Tayyib. Generasi ini meninggal dunia, diganti generasi berikutnya, setan mengatakan, "Dulu generasi sebelum kalian itu kalau minta hujan, minta kepada guru-guru besar ini melalui apa? Patung-patung." Akhirnya terjadilah penyembahan berhala. Inilah kaum Banu Rasib yang mereka menyembah berhala. Makanya ajakan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam, "Alla ta'budu illallah." Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu jadi pelajaran buat kita, jangan kultuskan orang. Jangan kultuskan manusia. Ya, jangan melebihi kecintaan manusia itu melebihi cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ditakutkan kita nanti akan bersikap gulu, bersikap ekstrim, ya. Sebagaimana yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, Umar kan sempat apa?
marah ketika mendengar orang-orang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Umar katakan, siapa yang mengatakan Rasul meninggal dunia, aku penggal lehernya. Maka Abu Bakar yang baru pulang dari safar mendengar perkataan Umar, maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, "Mah ya Umar, cukup wahai Umar." Maka Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah senantiasa hidup, tidak tersentuh kematian. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Nabi Muhammad SAW kecuali adalah rasul qad khalat min qablihi rusul, yang sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, apakah seandainya Nabi Muhammad ini meninggal dunia, au qutila atau terbunuh. Ayat ini turun pada waktu perang Uhud. Kenapa? Pada waktu perang Uhud kan ada sebuah isu di mana Rasulullah SAW terbunuh, sehingga kemudian para sahabat terguncang. Akhirnya mereka ingin meninggalkan peperangan. Karena apa? Karena Rasul sudah meninggal dunia. Buat apa buat kita untuk ikut dalam perang Uhud ini? Maka akhirnya turunlah ayat ini mengingatkan mereka bahwa beriman, beribadah, berislam itu bukan karena sosok, tapi karena apa? Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Maka kemudian Umar ketika mendengar hal itu, maka kata Umar, "Wa ka'anni, sungguh seakan-akan diriku itu baru mendengar ayat ini." Padahal Umar hafal Quran, tapi ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, seakan-akan aku baru mendengar karena apa? Relate dengan apa? Masalahnya. Tayyib jamaah sekalian rahmatullahi Allah, maka inilah ajakan Nabi Nuh, alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Aku takut kalau kalian tetap dalam keadaan ini beribadah kepada selain Allah, kepada berhala Wat dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Kalian kalau meninggal dalam keadaan ini, kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian unik, Allah menceritakan detail dalam setiap ceritanya Nabi Nuh alaihissalam berhubungan dengan kaumnya, selalu disebutkan kalimat al-mala'. Maka di ayat 27 ini disebutkan faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Maka malak dari orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh ini mengatakan, apa yang dimaksud malak? Malak itu biasanya diterjemahkan di dalam terjemahan Depak, dan terjemahan Depak adalah bagian daripada terjemahan tafsiriyah. Sering diterjemahkan dengan kata tokoh, ya. Maka malak kalau kita bahasakan sekarang ibarat bahasa apa? Oligarki itu ya, Pak. Malak itu bisa kita terjemahkan pula apa? Dengan oligarki. Dan sering orang yang berada di depan untuk menolak dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering dibahasakan dalam Al-Quran dengan ungkapan apa? Malak. Malak. Baik malak ini yang tampak ataupun malak yang berada di belakang, yang mereka bersatu padu dalam satu ide untuk menolak dakwahnya para nabi. Maka para malak dari kaumnya yang kafir ini mengatakan, "Manaraka illa basyarum mislana." Jadi mereka menolak dakwah dengan argumen pertama, "Manaraka illa basyarum mislana." Menurutku wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu ini adalah orang yang sama seperti kami. Jadi menolak dakwah karena alasan apa? Nabinya bukan sosok yang punya kehebatan supranatural. Ya, nah, ini adalah cara berpikir yang salah. Nabinya dari kalangan manusia yang sama. Makanya Pak, selalu menjadi kaidah. Bahkan di dalam surah Al-Anbiya, di situ ada kaidah kenabian. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Aku tidak pernah jadikan nabi itu jasad yang tidak makan makanan.
Artinya apa? Nabi itu pasti manusia. Maka kalau Nabi adalah manusia, Ustadz juga apa? Manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Cuma kadang ada orang mengangkat seseorang melebihi apa? Derajatnya. Nah, cara berpikir ini sehingga kemudian kalau seorang manusia itu sangat wajar salah nggak Pak? Wajar. Ini sebelum kita berangkat kepada Nabi. Makanya subhanallah, ketika ada seorang ustadz dipandang punya kesalahan tokoh karena orang menempatkannya melebihi sisi kemanusiaannya, akhirnya yang terjadi apa? Istilah sekarang cancel culture. Dia apa? Di sosmednya di justify, oh dia begini. Yang nanti kita juga akan mendapatkan keadaan yang sama dalam ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh ini justru yang menentang dakwahnya orang terdekatnya. Siapa? Istrinya dan anaknya. Apa kita akan mengatakan tuh anaknya sendiri begitu? Nah, ini yang harus kita pikirkan, bahwa para dai, ustadz itu adalah manusia, maka kita harus memanusiakan manusia. Ini sisi yang pertama, faedah tentang ungkapan Malak tadi yang mengatakan, oh kamu ini wahai Nuh adalah orang yang sama seperti kami, manusia yang sama seperti kami. Rasul juga pernah digitukan. Kok Nabi Muhammad SAW dikatakan, kok nabinya adalah manusia yang sama seperti kita, ya'kulunat ta'am wa yamshi fil aswaq. Dia makan, duduk bareng sama kita, dan juga apa? Jalan ke pasar. Coba, menurut mereka Rasul itu harus seperti malaikat. Hilang, muncul. Hilang, muncul. Makanya saya kadang kalau bawang di rumah habis, saya beli bawang sampai istri saya katakan, Nabi nggak usah, nanti ketemu muridnya di pasar, malu gitu. Loh, saya ini juga manusia, saya perlu, kalau lapar saya perlu beli apa? Bumbu, beli bawang, beli apa? Nggak ada masalah. Dan itu bukan perkara yang membuat seseorang kemudian jadi aib. Kenapa? Supaya orang paham, saya itu manusia. Taib. Kenapa? Taib, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Makanya Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini manusia, justru itu perkara yang paling logis dan perkara yang paling selaras dengan tabiat-tabiat manusia. Kenapa? Rasul ini dikirimkan oleh Allah untuk mendidik umatnya. Rasul ini dikirimkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan contoh kepada umatnya. Kalau Rasulnya tidak dari kalangan manusia, dari malaikat, supranatural, ya, hilang muncul, terus kalian belajar makan itu bagaimana? Kalian belajar cara dagang itu bagaimana? Kalau Rasulnya apa? Hilang muncul. Kita aja kalau punya guru ngajar umpamanya di Masjid Al-Ihsan, yang gurunya ini dijadikan sebagai apa? Teladan. Gurunya diikuti dalam setiap tindak tanduknya semuanya, tapi gurunya apa? Selalu absen. Hilang muncul, gimana cara ngikuti dia? Nggak bisa. Bapak ketika dia dijadikan sebagai pendidik di dalam rumah, eksistensinya tidak bisa disentuh karena dia sibuk, hilang muncul. Gimana? Dia nggak akan bisa apa? Diikuti jejaknya. Makanya seorang subhanallah kiai yang dia tawadhu, berada di pesantren, dia membersamai santri-santrinya dalam kehidupan hariannya, itu memberikan pelajaran yang sangat penting. Tidak cuma guru itu transfer knowledge, transfer informasi, transfer pengetahuan kepada muridnya, tetapi apa? Murid belajar dari kehidupannya guru itu seperti apa. Eksistensi guru bisa dilihat. Inilah salah satu hikmah Rasul dikirimkan oleh Allah Ta'ala, bukan dari jenis malaikat, tapi apa? Manusia. Supaya kita juga tadi ya memanusiakan manusia. Nanti kalau dari malaikat, takutnya apa? Yang diambil bukan sisi pelajaran imannya, tapi apa?
orang akan menjadi mengkultuskan makhluk sehingga kemudian mudah terbuka peluang untuk terjadinya kesyirikan-kesyirikan. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ini kata kaumnya, "Mana raka illa basyaram mithlana." Kok Rasul yang diutuskan adalah manusia seperti kami. Ini perkataan para malak dari kaum Rasib. "Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i." Kata kaumnya berikutnya, "Wa ma naraka taba'aka." Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti wahai Nuh illa alladziina hum aradiluna, kecuali adalah orang-orang dengan status sosial dari kalangan bawah. Ya, badiyar ra'i, kata mereka, yang orang-orang ini tentunya bukan orang-orang yang cendekiawan. Mereka anggap badiyar ra'i. Badiyar ra'i itu apa? Kolot. Menurut mereka kolot. Nah, kolot itu kan cuma tuduhan mereka. Subhanallah. Ini tuduhan sebenarnya template. Tidak cuma terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, tapi juga terjadi pada apa? Kaum-kaum berikutnya. Makanya tidak ada cerita Nabi yang di-highlight oleh Al-Quran, kecuali cerita itu juga merupakan cerminan cerita yang nanti akan terjadi di kehidupan berikutnya, yang relate dengan kehidupan manusia berikutnya. Bukan cuma cerita yang terjadi di masa lalu. Artinya di zamannya Nabi Nuh, mereka pernah mengatakan kepada Nabi Nuh dalam rangka mendelegitimasi dakwanya Nabi Nuh, kok yang mengikuti kamu adalah orang-orang miskin, bukan dari kalangan orang-orang dengan status sosial, umpamanya dia dari kalangan kayanya, dari kalangan elitnya, dari kalangan cendekiawannya, tapi adalah orang-orang yang lemah. Dan Heraklius itu pernah mendapatkan surat dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Maka untuk memastikan ini surat betul-betul surat dari Nabi atau memang surat dari manusia biasa, Herkel ingin memastikan itu dengan mencegat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Sam. Maka saat itu yang pulang adalah kafilahnya Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, masih dalam keadaan kufurnya. Maka Abu Sufyan dibawa ke istana Romawi. Ketika sampai di tanah istana Herkel, bisa kita baca Heraklius, bisa pula kita bilang Hercules, semuanya sama Pak ya. Hercules, Heraklius, Herkel sama. Tayyib. Maka ketika sudah di depannya Heraklius, Abu Sufyan ditanya dengan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaannya, apakah dia ini orang yang diketahui nasabnya? Maka Abu Sufyan, dia sempat mengatakan di dalam hatinya, kalau bukan karena kewibawaan kami sebagai bangsa Quraisy, maka karena memang saat itu hubungannya adalah hubungan permusuhan antara Abu Sufyan dengan siapa? Rasulullah. Kata Abu Sufyan, kalau bukan karena menjaga wibawa kami sebagai bangsa Quraisy, maka kami pasti sudah berbohong kepada Raja Heraklius. Tapi demi menjaga wibawa kami jawab dengan jujur. Maka kata kami, saat itu saya jawab, dia huwa fina dunasab. Dia adalah orang yang punya nasab yang bagus. Makanya Heraklius saat itu merumahkan yang membawa surat Rasulullah SAW, Abu Umamah Al-Bahili, di tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun. Kemudian Heraklius membawa sebuah kotak. Di kotak itu kemudian ada miniatur-miniatur rumah. Di miniatur rumah ini disebutkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian dari miniatur-miniatur rumah itu diambil sketsa. Kemudian satu persatu diambil sketsa. Maka utusannya Rasul itu bertanya, ini sketsa siapa? Maka kata Heraklius, ini sketsanya Adam. Kemudian diambil lagi, ini sketsanya siapa? Ini sketsanya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim, kata Abu Umamah Al-Bahili yang meriwayatkan riwayat tersebut, dan beliau yang memang ada dalam cerita ini, maka aku melihat wajah yang mirip dengan Rasulullah SAW.
Jadi wajah siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian ditanya ini siapa? Maka ini Nabi Ibrahim. Sampai kemudian sketsa yang terakhir ketika dikeluarkan, maka utusannya Rasulullah SAW ini menangis. Kemudian Heraklius bertanya kepada utusannya Rasulullah SAW yang membawa surat tadi, apakah yang mengirimkanmu dengan membawa surat ini adalah orang yang ini? Maka kata siapa? Abu Umamah Al-Bahili, iya, yang mengirimkanku adalah orang yang ini. Nah, itu ada di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis. Jadi Dalailun Nubuwah itu kitab yang berisikan hadis-hadis yang menunjukkan bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW. Tayyib, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Heraklius sebenarnya sudah yakin dengan kenabian Rasul. Cuma dia ingin memastikan dengan surat ini betul-betul adalah Nabi Allah atau tidak, dengan banyak langkah. Di antaranya tadi ya, bertanya yang mengirimkan adalah sketsa ini ataukah tidak. Nah, kotak itu dari mana? Didapatkan Heraklius dari mana? Maka ditanya sama utusannya Rasulullah SAW, maka kata dia bahwa kotak ini adalah peninggalan dari raja-raja kami sebelumnya. Maka kami mendapatkan ini, mendapatkan ceritanya bahwa ini adalah yang diwariskan oleh Dzulqarnain. Begitu disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwahnya. Nah, kita kembali kepada tadi. Maka Abu Sufyan ditanya tadi, gimana nasabnya? Maka beliau ini sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang punya nasab yang terbaik di tengah-tengah kami. Sampai kemudian pertanyaan, attaba'ahu al-ashraf wa fi riwayatin al-aghniya awil ad-du'afa. Apakah yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kebanyakan dari kalangan elitnya, dari kalangan kayanya, atau dari kalangan apa? Miskinnya? Apa jawaban Abu Sufyan? Kebanyakan dari kalangan du'afanya, miskinnya. Maka sampai ketika pertanyaan-pertanyaan itu diberikan, semua jawaban diberikan, maka Heraklius sendiri mengatakan, oh berarti ini betul-betul surat dari Nabi. Kenapa? Maka ketika tadi ya, kenapa dia diikuti banyak kalangan miskin? Kata Heraklius, kalau dia mencari kalangan kayanya, berarti dia orang yang punya kepentingan untuk mengukuhkan kekayaannya atau kerajaannya. Ini kata Heraklius. Dan tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala dan berdakwah di tengah kaumnya kecuali yang pertama kali mengikuti banyak dari kalangan apa? Du'afanya. Ini kata Heraklius. Nah, contohnya dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran cerita Nabi Nuh. Maka alasan kaumnya untuk menolak Nabi Nuh apa? Yang mengikuti kebanyakan adalah orang-orang lemah. Meskipun ada dari kalangan tokohnya, tapi yang kebanyakan adalah orang-orang lemah, du'afanya, bukan orang elitisnya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma hsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku nanti di akhirat banyak bersama orang-orang miskin. Ya, makanya jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu penyebab kenapa, untuk alasan kenapa kok orang-orang miskin di zaman dulu itu banyak mudah menerima apa? Dakwahnya para nabi. Imam Ibnu Katsir menyebutkan liriqati qulubihim biduni ayyi a'bain, kata Ibnu Katsir. Karena orang-orang miskin ini tidak punya banyak beban, hatinya ringan, sehingga hati mereka ketika tersentuh kebenaran dan mereka paham akan itu, maka mereka mudah mengikutinya. Sementara orang yang kadang punya kekayaan, punya kedudukan, ketika menerima dakwahnya para nabi, sebagian mereka kadang dihalangi oleh kesombongannya, sehingga susah untuk menerima dakwah. Ini yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Quran akan menceritakan. Jadi orang-orang Yahudi ketika didakwai oleh Rasulullah SAW, salah satu penolakan mereka itu mereka katakan apa?
Nahnu aktsaru quwwatan wa jama'. Ini perkataan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi sebagian ulama mengatakan surah At-Takasur itu turunnya karena apa? Sebagian mengatakan orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kami ini lebih banyak usahanya, perusahaannya maksudnya. Kenapa orang Yahudi Bani Qainuqa ini adalah penguasa pasar pertama di Madinah. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pasar pertama kali yang didapati oleh Rasulullah SAW adalah pasar Bani Qainuqa. Maka mereka menyombongkan diri, mengatakan, kami menguasai semua lini ekonomi. Kata Yahudi Bani Qainuqa, kalau kita realkan terjemahnya, itu kami kuasai. Buat apa kami mengikutimu? Subhanallah. Maka kemudian Allah ingatkan, alhaakumut takasur. Takasur itu artinya apa? Kasir itu artinya orang yang sudah banyak. Takasur sudah banyak tapi apa? Pengen nambah banyak. Jadi ada penyakit, Pak. Orang sudah banyak tapi mentalnya apa? Mental sedikit. Merasa bahwa dia ini masih kurang. Sehingga yang terjadi apa? Dia tidak ada pernah memiliki kepuasan, pengen nambah lagi, meskipun hajatnya sudah selesai. Bahkan lebih daripada hajatnya sudah selesai. Maka nanti di cerita setelah Nabi Nuh itu ada cerita kaum Samud dan kaum Ad. Sampai Nabi Hud mengatakan kepada kaum Ad, "Atattakhiduna bikulli ri'in ta'batun?" Wahai kaum Ad, apakah kalian ini bernafsu untuk membangun gedung-gedung tinggi, yang dengan gedung-gedung tinggi itu apa yang terjadi? Mereka merampas banyak tanah orang. Sekarang kan terjadi begitu kan. Jadi mereka bangun banyak gedung-gedung tinggi, kemudian ta'batun, di mana ketika kalian bangun gedung-gedung ini kalian tidak ada hajat untuk meninggalinya. Jadi cuma ingin apa? Bermegah-megahan, menunjukkan bahwa mereka ini adalah penguasa yang hebat. Mereka bangun gedung di sini, padahal disebutkan wa idza batashtum jabbarin, dan kalian memaksa dengan cara paksa menindas orang-orang yang lemah, di mana orang-orang miskinnya tidak punya tempat tinggal hanya karena kalian ini bernafsu untuk membangun gedung di mana saja. Ini yang dilakukan oleh kaum Ad, salah satu kemungkarannya kaum Ad. Nah, kita kembali pada tadi, ada orang yang sudah kaum Ad sudah punya rumah, sudah punya gedung tinggi, tapi apa? Nafsunya apa? Bangun, sampai kemudian mendolimi hak orang lain, nggak pernah selesai. Nah, ini yang subhanallah, ada mental seperti itu, sehingga ketika mereka kena dakwah, akhirnya apa? Susah masuk ke dalam hati. Nah, kita kembali kepada tadi. Maka kaumnya Nabi Nuh Banu Rasib mengatakan, "Mana rokat taba'aka ilal ladina hum aradiluna." Kami tidak melihat orang yang mengikuti wahai Nuh kecuali orang-orang lemahnya. Badiyar ra'i, kata mereka ini adalah orang yang kolot, sehingga mereka katakan begini seakan-akan benar, padahal itu adalah hanya argumentasi lemah dari mereka. Mereka katakan begini, kalau yang mengikutimu adalah kalangan yang lemah, cara berpikirnya tidak panjang, berarti apa? Makanya di ujung ayat ini, bal nadunnukum kadzibin, kami mengira kalian ini adalah berdusta. Kenapa? Yang mengikuti adalah kalangan du'afa. Kalangan du'afa berarti mereka bukan kalangan cendekiawan, sehingga ketika kamu berdakwah di depan mereka, mereka tidak berpikir panjang, mikirnya praktis. Sehingga ketika mereka mikirnya praktis, menunjukkan dakwahmu ini tidak diterima melalui perenungan panjang. Padahal kalau orang cerdas, dia akan melakukan perenungan panjang. Ini alasannya siapa? Kaum Banu Rasib. Berarti dakwahmu ini bukan dakwah yang cerdas, bukan dakwah yang benar, karena diikuti oleh orang-orang yang bodoh, oleh orang-orang yang lemah. Ini ungkapannya kaumnya Nabi Nuh. Ala kulli hal, penolakan demi penolakan, sampai kemudian ketika 950 tahun, saya tidak mau cerita panjang begitu ya,
maka mereka kemudian tertimpa musibah dengan sulitnya mereka mendapatkan apa? Air, mendapatkan hujan dalam waktu yang cukup panjang. Kadang kemungkaran seseorang itu diingatkan oleh Allah melalui musibah-musibah kecil, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Nah, itu terjadi di kaum sebelum Rasulullah SAW atau di umat Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan dilakukan secara personal atau dilakukan oleh banyak orang, itu kadang Allah ingatkan melalui apa? Musibah kecil. Itu masih nikmat. Kenapa? Karena supaya kita apa? Kembali kepada Allah Ta'ala, daripada dihabisi seperti kaum-kaum sebelumnya. Makanya kayak kaum Ad itu mendapatkan musibah apa? Kemarau berkepanjangan. Maka ketika terjadi musibah tersebut, maka para nabi biasanya ngajak mereka apa? Untuk beristighfar kepada Allah. Maka kata Nabi Nuh, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Kata Nabi Nuh, diceritakan dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Ya Allah, aku sudah katakan kepada kaumku, dan itu peluang mengingatkan kepada mereka, ayo beristighfarlah kalian kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan kirimkan hujan kepada kalian. Yang hujan itu tidak cuma turun sekali, turun untuk menghidupkan tanah-tanah kalian. Tayyib. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan kayakan kalian dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun, dan Allah berikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir. Nah, ini narasi dakwahnya para nabi, mengajak kaumnya untuk beristighfar ketika mendapatkan peringatan atas dosa. Maka istighfar ini adalah pintu untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri 3 orang dengan masalah berbeda. Yang satu sudah nikah lama tapi belum punya anak. Yang satu kampungnya itu kebakaran sehingga hartanya ludes habis, nggak punya rumah. Kemudian yang satu datang, kebun-kebun mereka kering karena sudah lama nggak turun hujan dan sungai-sungai mengering. Semuanya dijawab oleh Hasan Al-Basri ketika mereka berkonsultasi, banyaklah taubat dan istighfar kepada Allah. Banyaklah taubat dan istighfar kepada Allah. Banyaklah taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka muridnya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kamu katakan banyak taubat dan istighfar kepada Allah, padahal mereka datang dengan masalah yang berbeda-beda. Kata Al-Hasan Al-Basri, jawabanku ini seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang tadi saya bacakan. Maka betul, mereka semuanya yang lama menikah belum punya anak, akhirnya dikasih anak sama Allah Ta'ala. Yang tadi rumahnya kebakaran, akhirnya Allah Ta'ala berikan kelapangan harta sampai mereka bisa bangun rumah mereka kembali. Kemudian yang kebunnya kering, akhirnya Allah turunkan apa? Hujan, dan kemudian sungainya mengalir kembali. Oleh karena itu Abu Hanifah didatangi seorang perempuan 20 tahun dia sudah menikah, sudah cukup tua, ya, tapi belum punya anak. Maka kata Abu Hanifah, pertama dia disuruh hujan-hujanan, ya. Jadi di hujan pertama kan ada sunnah, ya Pak. Kalau ada hujan, kita disunahkan untuk kena tetesannya. Bukan berarti hujan-hujanan gitu ya. Kena kepala kita, kenapa? Tetesan hujan. Nabi itu kalau hujan, maka beliau keluar dan surbannya itu dibuka. Kemudian netes-netes di kepalanya, beliau kemudian berdoa, mengatakan hada hadithu ahdin binikmatillah. Ini adalah nikmat Allah yang orisinil, belum tercampur dengan apapun. Dan di momen itulah disunnahkan untuk banyak doa. Maka Abu Hanifah mengatakan kepada perempuan tadi, agar dia mendapatkan tetesan air hujan, kemudian lihatlah
Sisi kurangmu dalam amal soleh itu apa? Kemudian yang ketiga, banyaklah taubat dan banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka perempuan itu kemudian melakukannya, datang lagi 1 tahun berikutnya kepada Abu Hanifah, dia dalam keadaan sudah hamil. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah. Ini adalah salah satu bagian ajakan dan narasi dakwahnya para nabi, ngajak kaumnya untuk taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, 950 tahun harus kita ringkas dalam kajian subuh, insyaallah. Tayyib, ala kulli hal. Saya cuma cerita potongan-potongan bagiannya. Saya rasa sampai di sini aja. Saya melihat kepala-kepala sudah pada nunduk, ya, wajah sudah pada mulai berkeliling kanan dan kiri gitu. Kan kata Abdul bin Mas'ud yang pernah saya sampaikan, Abdul bin Mas'ud itu selalu ngasih nasihat murid-muridnya. Hadithun nas bima aqbalat bihi qulubuhum. Kasihlah nasihat orang itu kalau hatinya masih respon, supaya ilmu itu tidak jadi bias. Maka muridnya bertanya, kaifa nara anna qulubahum aqbalat alaina? Gimana cara kita melihat hati mereka masih respon? Hati itu kan perkara batin, gimana kita bisa melihatnya? Kata Abdullah, idza ra'aita ru'usahum yahdiquna ilaik. Kalau kalian lihat kepala mereka masih mendongak kepadamu, berarti mereka masih respon. Wa idza sarrafu absarahum. Tapi kalau mereka sudah mulai nolehkan pandangannya, toleh kanan, toleh kiri, ngelihat jam gitu ya. Kemudian wattaka'u ala syai', kemudian mereka mulai ngambil senderan, berarti hatinya sudah mulai tidak respon, ya. Loh, saya ngikuti nasihatnya Abdul bin Mas'ud, saya tutup saja Pak ya. Thayyib ala kulli hal. Nanti akan kita lanjutkan lagi ceritanya, karena nggak enak kalau cerita itu kan kita pengen ngambil relate-nya itu apa, karena sekali lagi tidak ada cerita Al-Quran itu kecuali relate dengan kita. Makanya masalahnya kita mencoba nggak untuk memahami highlight cerita di dalam Al-Quran itu seperti apa. Maka kadang kita bisa bertanya, saya dalam ceritanya Nabi Nuh itu masuk yang kemana? Saya dalam ceritanya Ibrahim itu masuk yang di mana? Saya dalam cerita ini masuk yang di mana? Ya, ini yang perlu kita jadikan pijakan gitu ya. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silakan, kalau ada yang mau keluar silakan. Silakan, Pak. Cek. Karena belum lapar jadi boleh bertanya mungkin. Ya, silakan. Ustaz tadi sampaikan pada masa kenabian, kalau saya perhatikan Ustaz sampaikan yang mencatat Nabi itu berhubungan atau mengirim surat pada Heraklius menurut Ustaz gitu. Yeah. Tetapi saya kok melihat sedikit sekali tulisan mengenai Nabi Muhammad dihubungkan dengan masa keromawian pada saat itu. Yeah. Sehingga saya itu kan periodenya panjang Romawi itu mulai dari Nabi Isa pun sudah dicatat interaksinya dengan Nabi Isa pada saat itu. Tapi masa kenabian kita sangat sedikit sekali dia. Nabi Muhammad itu merupakan bagian yang penting dari sebuah Romawi besar tadi. Yeah. Apakah memang tidak ada interaksi itu atau kan ada masalah lain sehingga pencatatan peran Nabi pada saat itu dengan Romawi itu tidak tercatat begitu? Demikian Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Apakah catatan interaksi Nabi? Jadi Heraklius, Herkel itu kan bukan nama orang. Herkel ini adalah nama gelar raja Romawi. Maka ada Herkel 1, Herkel 2 itu ada ya. Tayyib. Memang cerita interaksi Nabi dengan para raja-raja di zamannya. Kalau namanya cerita Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak di-highlight oleh Al-Quran kecuali kayak ceritanya Nabi Ibrahim dengan Namrud, ceritanya
Nabi Musa dengan Fir'aun gitu ya. Tayyib, apakah kemudian apalagi dengan Heraklius ya. Kalau Heraklius sejak zamannya Nabi Isa itu kan ada ya, sudah ada Raja Heraklius. Yang kemudian nanti salah satu di antara permintaan beberapa raja yang berada di bawah hegemoni Romawi. Salah satunya adalah Raja Konstantin. Itu jadi dulu Heraklius atau Romawi gini lah saya bilang. Romawi keyakinannya adalah keyakinan paganis. Keyakinan dewa-dewa. Tapi kenapa kemudian keyakinan mereka berubah menjadi keyakinan Nasrani, tapi Nasraninya bukan Nasrani yang orisinil Islam yang pernah diajarkan oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan ini bermulanya dari Raja Konstantin, di mana Raja Konstantin saat itu melihat peluang. Ini Bapak bisa baca, ada seorang ulama India namanya Abul Hasan Ali An-Nadwi, nulis kitab Madza Khasiral Alam bin Khitatil Islam wal Muslimin. Kalau terjemahannya sudah ada banyak sekali dalam beberapa penerbit, diterjemahkan apa dampak kerugian Islam bila Islam tidak memimpin peradaban dunia. Nah, itu bercerita tentang bagaimana zaman kepemimpinan raja-raja ketika mereka tidak mengikuti ajaran langit. Itu terjadi kerusakannya seperti apa. Tayyib, maka Konstantin ketika saat itu pengaruhnya mulai apa? Mulai mengecil di tengah masyarakat karena memang terjadi perang antara apa? Antara raja. Sama seperti dulu di Majapahit antara apa? Antara pangeran itu berebut kekuasaan. Kemudian pajak saat itu naik. Akhirnya apa? Teras raja-raja Majapahit saat itu kan melemah. Nah, sama di raja-raja Romawi sempat terjadi apa? Terasnya melemah. Maka cara mengikat mereka agar mereka bisa punya kepercayaan kepada raja, mereka harus apa? Upgrading sisi spiritualitas. Maka sisi spiritualitas ini harus dibuat dibentuk, diberikan kepada rakyatnya supaya mereka punya ikatan dengan raja. Sementara ajaran paganis saat itu sudah mulai tidak bisa menyelesaikan urusan-urusan mereka. Maka mereka akhirnya mengambil ajaran Ajaran Nabi Isa alaihissalam, tapi subhanallah direduksi. Maka Konstantin kemudian mereduksi ajaran itu. Dia minta agar patungnya, jadi patung yang disalib, menurut riwayat yang disalib itu 3 dengan wajah yang mirip dengan Nabi Isa. Ada namanya Sarjis, ada Yudas Iskariot, ada satu lagi saya lupa namanya. Maka yang disalib itu kemudian dibuat patungnya. Dia minta dibuatkan 1000 gereja di wilayah kekuasaannya. Ya, di situ diletakkan patung salib dan menjadikan salib sebagai simbol. Kenapa? Ketika agama itu didistorsi oleh raja, makanya sampai kata Abdullah bin Mubarak, hal yafsiduddina, bukankah agama itu dalam sejarah pernah dirusak oleh 3 unsur. Yang pertama al-muluk, raja. Raja yang ketika dengan pragmatismenya ingin mendapatkan trust dari rakyatnya, bukan karena ingin menundukkan mereka kepada Allah, tapi menundukkan kepada dirinya, maka secara otomatis apa mereka lakukan? Mereka mendistorsi ajaran agama. Agama harus ajarannya dirubah. Kemudian yang kedua kata Abdul bin Barak, raja wahal yusiduddina ilal muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Akhbaru su', orang-orang pinter yang niatnya hatinya dirusak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah waruhbanuha, ahli ibadah yang bodoh, yang dirawat, yang tidak tahu ajaran ilmu yang benar. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh Konstantin. Tayyib. Disitulah mulai apa?
Ada berbagai macam kerusakan, dan memang interaksi saat itu, kalau di zamannya Nabi Isa itu kan ada raja namanya Raja Herodes. Pernah dengar Pak ya? Raja Herodes. Raja Herodes ini memang subhanallah melawan ajarannya kenabian. Yang ada kan melawan ajarannya kenabian. Kenapa? Makanya kenapa Nabi Yahya dibunuh? Nabi Yahya itu kan sezaman dengan Nabi Isa. Nabi Yahya ini dakwahnya di Damaskus berbagi, Nabi Isa dakwahnya di Baitul Maqdis. Maka saat itu Nabi Yahya terkenal teguh dengan apa? Beliau tidak bisa dilobi. Kalau sudah fatwanya syariat begini, maka begini. Maka Herodes saat itu jatuh cinta kepada seorang perempuan yang masih punya hubungan darah, hubungan saudara. Maka ketika dia menanyakan ini kepada Yahya, jawab Nabi Yahya apa? Haram. Tidak boleh orang menikahi apa? Orang yang punya hubungan saudara. Nikahi keponakan nggak boleh. Maka wanita yang dia cintai ini marah, dia tidak akan menerima cintanya Herodes kecuali dengan hadiah kepalanya Nabi Yahya. Jadi hubungannya ada hubungan konflik. Ya. Dan memang tidak di-highlight dalam cerita apa? Al-Quran. Kita bisa mendapatkan itu apa? Ya paling kita mendapatkan kisahnya dari cerita-cerita buku sejarah. Seperti ceritanya Imam yang juga sekaligus ahli tafsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, itu nulis kitab judulnya Tarikhul Umam wal Muluk, cerita raja dan cerita umat dari sejak Nabi Adam sampai dinasti Bani Umayyah kalau nggak salah. Ya, ini Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari nulis kitab tersebut. Kalau Rasulullah SAW tadi, gimana singgungan Rasulullah SAW dengan Raja Romawi? Cuma hanya berhubungan dengan apa? Surat. Atau berhubungan dengan apa? Hubungan saat itu kan Romawi keyakinannya apa? Keyakinannya adalah keyakinan Nasrani. Ketika Rasulullah masih di Mekah, kan turun surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum itu, ya, saat itu kan ada dua negara adidaya. Pertama adalah Persia, yang kedua adalah Romawi. Maka Rasulullah SAW saat itu sampai bertaruh dengan apa? Orang-orang musyrik tentang siapa yang menang. Maka sampai turun surah Ar-Rum, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, ya, fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd. Maka Allah mengabarkan tentang ini. Hubungan Rasulullah saat itu belum hubungan surat, paling cuma hubungan apa? Hubungan ini di zaman itu ada dua negara besar yang menjadi dua negara superpower, Romawi dan Persia. Secara kedekatan di dalam keyakinan Romawi, Nasrani, artinya punya agama samawi. Maka Rasulullah SAW Islam dengan Nasrani lebih dekat mana dengan paganis dengan Islam? Lebih dekat apa? Nasrani. Ya, maka orang musyrik lebih senang kalau yang menang adalah apa? Persia. Sementara Rasulullah SAW lebih senang kalau yang menang adalah apa? Romawi. Cuma Al-Quran mengabarkan wahum mim ba'di ghalabihim, nanti Romawi setelah menangnya saya gelibun. Itulah nanti setelah Rasulullah hijrah, maka kemudian Rasulullah berkirim surat. Yang tadi suratnya panjang, dan di ujung surat fa in abaita fa inna alaika ismal arisiyin. Kalau kamu menolak untuk menerima ajakan, bukan ajakannya masuk Islam dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam, di ujung-ujungnya kalau kamu menolak, kamu akan menanggung dosanya kaum Ares. Ini apa? Sebagian ada mengatakan kaum Eropa. Ares, ada mengatakan Ares ini adalah bangsa lain, ya, bangsa khusus yang dimiliki oleh bangsa Romawi, ya. Ala kulli hal, jangan sekali dirahmati Allah Ta'ala,
Itu singgungan Rasulullah SAW. Dan baru nanti singgungan sejarah dengan pertemuan untuk perebutan kekuasaan itu baru terjadi di zamannya siapa? Utsman bin Affan kan. Di masanya Umar memang sudah terjadi peperangan dengan pasukan Romawi, tapi belum terjadi kemenangan. Ustaz, ada perang namanya perang Tabuk. Perang Tabuk kan melawan pasukan Romawi, tapi itu bukan pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Herkel. Tapi dalam perang Tabuk itu perang melawan pasukan di bawah kan Raja Romawi Herkel itu menguasai kerajaan-kerajaan kecil ya, kayak sekarang siapa yang jadi proksi Amerika kayak gitu Pak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang melawan pasukan Romawi, itu bukan maksudnya pasukan Romawi langsung di bawah Herkel, tapi pasukan Romawi Ghassan ya, yang di bawah hegemoninya Romawi. Baru terjadi gesekannya itu nanti, gesekan dengan perang merebut kekuasaan dunia di bawah kepemimpinan peradaban itu nanti terjadi di zamannya Utsman bin Affan. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Wa ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.